Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahari berikutnya. Ada salah satu Pak Cik ya, ini dari mana ini ya? Plus 60 ya, plus 60 dari negara mana ini? Ya, dari luar negeri ya, kalau Indonesia kan plus 62 ya. Ada salah satu Pak Cik dari negara entah berantah ya, dengan nomor klien yaitu 5778 ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 5778. Di sini ada terawangan sebuah benda yang aneh mirip kepompong ya. Bentuknya mirip kepompong, tapi tidak masalah ya, apapun bentuknya, karena Mbak Wira itu ketika melakukan pengecekan terawangan tidak melihat bentuk bendanya. Mau bendanya itu batu, logam, emas, perak, ake, gelang, kalung, kayu, ataupun apapun itu bendanya tidak menjadi masalah. Karena Mbak Wira melihat sisi isoteri atau sisi esoteris ya, esoteris dari benda bertuah. Nah, jadi tidak penting bendanya apa. Nah, yang perlu Mbak Wira sampaikan dulu ya sebelum melakukan terawangan, yaitu Mbak Wira tidak tahu ya benda ini milik siapa ya. Belum tentu klien yang menerawangkan itu pemiliknya, belum tentu. Bisa jadi dia menerawangkan milik orang lain ataupun menerawangkan benda di lapak orang ya. Jadi Mbak Wira tidak tahu ini benda milik siapa, dan Mbak Wira juga tidak bertanya gitu kan. Kemudian Mbak Wira juga tidak tahu ini belinya di mana, harganya berapa, maupun praktisi yang meritual siapa ya. Sehingga apapun nanti hasil terawangannya itu adalah murni benar-benar hasil pembacaan, tanpa ada unsur ingin menjelekkan atau menjatuhkan siapapun, karena tahu Mbak Wira juga tidak kenal siapa penjualnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mbak Wira tidak berjualan kepompong ataupun benda-benda aneh seperti ini ya. Mbak Wira tidak berjualan, sehingga apapun hasil terawangannya tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun, karena tahu Mbak Wira tidak bersaing ya secara produk, tidak bersaing berjualan benda-benda seperti ini. Jelas ya? Kita kembali. Dalam melakukan pengecekan suatu benda bertuah, Mbak Wira menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi dulu. Kenapa kok vibrasi energi? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah itu berasal dari energi yang terkandung di dalam benda tersebut ya. Adanya tuah karena ada energinya. Ada nggak Mbah benda bertuah yang tidak mengandung energi? Ada, tapi jumlahnya sedikit sekali atau bisa disebut dengan minoritas ya. Jadi sekitar 10% dari benda bertuah itu memang ada tuah tanpa ada energi maupun tanpa ada khodamnya. Itu betul. Dan mayoritas sekitar 90% dari benda bertuah itu adanya tuah karena ada energinya. Ya, maka benda ini ketika Mbah Wira cek pertama kali ya menggunakan metode vibrasi energi. Nah, energi sendiri yang terkandung dalam suatu benda bertuah itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu namanya energi dari alam semesta. Ya, jadi alam semestalah yang mengisi suatu benda dengan energi. Alam semestalah yang membuat suatu benda dari yang semula tidak ada energinya menjadi ada energinya. Biasanya benda-benda yang terisi energi oleh alam semesta ini tanpa campur tangan manusia, tidak dibuat oleh manusia. Ya, dan seringkali manusia menyebutnya dengan mustika. Baik itu mustika merah delima ya, mustika kol buntet, mustika buntat lipan ya, mustika apapun itu namanya. Manusia seringkali menyebutnya dengan mustika. Nah, pada benda ini bukan mustika. Kenapa? Karena Mbah Wira merasakan ada vibrasi energi manusia, bukan energi dari alam semesta. Terasa berbeda. Ketika energi itu dari alam semesta, maka seringkali terasa dingin, ya, dingin dan lembut. Kalau dari manusia itu bermacam-macam sensasinya. Nah, ini kalau menurut Mbah Wira, pendapat Mbah Wira adalah energi dari manusia. Nah, kita kembali ke energi. Yang kedua adalah energi manusia. Siapa itu? Yaitu energi dari praktisi yang meritualkan benda tersebut. Ya, energi dari praktisi yang meritualkan benda tersebut. Memang yang namanya praktisi supranatural itu punya beragam metode, punya beragam cara, dengan metode-metode khusus, dengan ilmu-ilmu tertentu, sehingga bisa membuat suatu benda yang sebelumnya itu kosong menjadi ada energinya. Benda yang semula tidak bertuah menjadi bertuah. Itu memang bisa, ada tata caranya ya.
Nah, benda ini masuk dalam kategori itu. Mbak Wira merasakan ada energi yang unik pada benda ini, yaitu apa? Hangat menolak. Ada sensasi menarik dingin, tapi itu tipis sekali. Yang utama adalah hangat menolak. Apa itu energi hangat menolak? Itu adalah bahasa rasa, ya, bahasa batiniah. Tidak perlu Anda pusing-pusing memikirkannya, akan Mbak Wira terjemahkan. Benda-benda bertuah yang memiliki energi hangat menolak biasanya atau pada umumnya dia memiliki tuah untuk wasilah keselamatan dan jaga diri, itu yang utama. Nah, kemudian kalau dingin menarik itu ada tuah sebagian kecil untuk pengasihan, ya. Pengasihan itu membuat orang lain mudah senang dan mudah suka, ya, kepada si pemilik benda tersebut, ya. Itu secara energi Mbak Wira mendapatkan penjelasan semacam itu. Nah, apakah benda ini berkhodam? Menurut Mbah Wira, memang ada sosok, ya, yang menghuni dari benda ini, namun itu bukan khodam. Nah, untuk mengetahuinya, Mbah Wira menggunakan metode yang kedua, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual, ya, menangkap tanda-tanda visual, menangkap tanda-tanda kehadiran khodam, atau menangkap tanda-tanda manifestasi yang bisa ditangkap dengan indera penglihatan. Karena memang benar energi itu banyak memberi kita informasi, tapi gitu kan, ya, ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk mengetahui informasi lainnya yang tidak bisa kita ungkap secara vibrasi energi. Nah, Mbak Wira mendapat penampakan, ya, yaitu sosok laki-laki berkumis sedang duduk bersila. Ingat, ketika Mbak Wira ngomongin penampakan, ngomongin dapat penglihatan, berarti kita tidak ngomongin bentuk atau wujud dari khodam. Kita tidak ngomongin wujud atau bentuk dari jin. Kenapa? Karena yang namanya jin itu adalah makhluk, ya, ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia punya keistimewaan, dia punya kelebihan, yaitu bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki, ya, sehingga, ya, kita tidak bisa mematok kaku, ya, tidak bisa mematok kaku. Oh, suatu benda itu wujudnya kakek-kakek. Kata Mbak Wira kakek-kakek, padahal kata praktisi lain wujudnya macan, misalnya. Atau ketika diterangkan ke orang lain, oh, ini wujudnya naga, dan seterusnya, kok berubah-ubah wujudnya. Ya, itulah jin. Ya, jadi jin itu jangan kemudian kita menganggap wujudnya itu kaku, ya, seperti apa? Seperti kardus, bentuknya kotak, berarti pasti kotak. Enggak seperti itu. Ya, kalau Mbak Wira ngomongin wujud di situ adalah ilustrasi atau gambaran saja dari karakter energi yang dia miliki. Ingat, hanya gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Jadi bukan berarti itu kemudian wujud secara kaku atau saklek, tidak. Ya, jadi gambaran dari karakter energi. Nah, di sini, ya, untuk yang menghuni benda ini menurut Mbak Wira bukanlah khodam, tapi jin. Memang jinnya positif, tapi ini bukanlah khodam. Apa bedanya jin dengan khodam? Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian khusus agar dia tunduk, patuh, dan loyal kepada si pemilik benda bertuah, yaitu khodam. Nah, jin ini menurut Mbak Wira belum ditundukkan, meskipun sifatnya tidak pemilih, meskipun sifatnya positif, tapi ini belum ditundukkan, gitu, ya. Loh, kok Mbak Wira tahu kalau ini belum ditundukkan? Terasa dari karakter energinya, ya. Mbak Wira tidak bisa menjelaskan secara bahasa, karena itu adalah bahasa isyarat batin, bahasa rasa. Ya, Mbak Wira tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Sama seperti kalau Anda mencium bau kentutnya orang. Kentutnya orang itu baunya gimana? Busuk. Busuk yang seperti apa? Wah, pokoknya busuk, kan gitu. Tidak bisa kita mendefinisikan. Sama seperti kita makan KFC. Ya, gimana rasanya KFC? Enak. Enak yang gimana? Ya, ada gurihnya, ada manisnya, ada asinnya, ya, pokoknya enak. Nah, enak yang gimana? Itu sulit untuk didefinisikan. Paham, ya? Jadi kita tidak bisa mendefinisikan itu dengan kata-kata secara jelas. Bisanya adalah menerjemahkan saja. Oh, kalau begini biasanya atau terjemahnya biasanya seperti ini, kayak gitu, ya. Kita kembali. Kalau Mbak Wira mendapatkan sosok penampakan laki-laki duduk bersila memakai baju coklat, berarti ini jenis kelaminnya laki-laki. Duduk bersila, ya, duduk bersila itu artinya dia adalah sosok yang tua, entitas yang memang bukan memiliki tuah dalam hal kejadukan. Kejadukan itu kekuatan fisik seperti membooster keberanian, ya, membooster kekuatan tubuh dan stamina, bikin kebal, bukan kayak gitu. Khodam yang duduk bersila atau jin yang duduk bersila berarti dia punya karakter tua. Ya, dia sudah melepas unsur-unsur kayak gitu. Artinya ketika dia memberikan tuah, ya tuah-tuah yang sifatnya kebaikan. Kalau coklat itu seperti apa? Proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Memang tidak membuat kebal,
tapi membuat Anda selamat kayak gitu. Kemudian dia punya tuah penyembuhan ya. Penyembuhan itu apa? Healing, mempercepat proses penyembuhan, mempercepat proses recovery ya yang terjadi pada tubuh seorang yang membawa benda bertuah tersebut. Kemudian ada unsur kewibawaan, membuat Anda nampak dewasa, matang ya, disegani oleh orang lain karena kebijaksanaan yang Anda miliki kayak gitu. Ya, ini tuahnya ya jalan tapi sedikit. Kenapa? Karena bukan khodam, ini jin. Ya, ini bukan khodam. Untuk asal jinnya, Mbak Wira dapat penglihatan dari laut ya, masuk kategori jin laut. Ini white, entitas aman tanpa dampak negatif. Memang sifatnya positif. Usianya kira-kira adalah 2600 tahun. Ya, bisa kita bilang tua ya. Standar tua Mbak Wira adalah 3000. Kalau 2600 ya sudah mendekati tua ya, dengan level power sekitar 88. Ya, ini ya bagus ya. Kemudian kalau Anda ingin memberikan hadiah, ingin memberikan perawatan, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang ya. Dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang itu adalah racikan buatan Mbak Wira sendiri ya, secara kualitas sudah terkontrol. Memang dia mengandung serbuk gaharu murni. Ya, jadi gaharu adalah sebuah kayu ya yang ketika dibakar ya, kemudian dia akan menghasilkan energi yang energinya itu hampir ya cocok ya dengan hampir semua jenis entitas gaib kayak gitu. Kemudian dia herbal ya, tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi bagus banget untuk benda-benda bertuah seperti ini. Kemudian dia herbal artinya aman ya untuk digunakan dalam jangka panjang, tidak pedih di mata dan tidak sesak di dada. Saya punya Shopee Malaysia ya, ada Shopee Malaysia. Kalau Anda ingin membelinya bisa ya, ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Untuk yang di Malaysia baru ada Shopee ya, Shopee Malaysia itu ada, ketik aja dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang, ada diskon dari 150.000 tinggal 75.000 aja, diskonnya 50%. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya dari benda milik Anda. Mbak Wira, apakah bisa menjodohkan jin agar menjadi khodam? Jawabannya adalah bisa. Tapi daripada menjodohkan jin yang Mbak Wira tidak tahu asal usulnya, kalau Mbak Wira lebih baik meritualkan ulang ya, karena tingkat kesulitannya sama. Kemudian apakah ada ongkosnya Mbah kalau ingin menjinakkan jin menjadi khodam? Kalau Mbah Wira tidak melayani penjinaan jin menjadi khodam, jadi untuk ongkos Mbah Wira tidak bisa sampaikan. Kenapa? Karena Mbah Wira tidak melayani itu gitu ya. Kalau Mbah Wira lebih baik diritualkan yang baru daripada menjodohkan khodam yang belum tentu bisa jodoh gitu. Saran dari Mbak Wira seperti itu. Apakah tuah dari benda ini sudah jalan? Sudah, meskipun bisa dimaksimalkan lagi ketika dia sudah ditundukkan menjadi khodam gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Silakan Mbak Wira tunggu tanggapannya ataupun komentar dari tanggapan atau komentar dari apa yang Mbak Wira sampaikan. Terima kasih.